Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, kali ini kita akan kembali lagi membahas dari permainan kelas dunia. Dan kali ini saya ajak teman-teman untuk mengikuti turnamen di kampung halamannya juara dunia catur Magnus Carlsen. Yap teman-teman, saat ini sedang berlangsung Norwegian Chess Championship Elite 2022 yang diikuti oleh seluruh pemain catur terbaik Norwegia. Tapi Magnus Carlsen gak ikut ya guys. Nah, baru babak ke-8 tapi sudah bisa dipastikan yang keluar sebagai juara adalah pelatih Magnus Carlsen. Ya, saat usianya 9 tahun, Magnus pernah dilatih oleh yang menjadi juara Norwegian Chess Championship Elite 2022 ini teman-teman, yaitu Simen Ekdestin. Dia merupakan Grandmaster pertama juga nih dari Norwegia. Nah, Simen menjadi juara Norwegian Chess Championship ini di usia yang tidak lagi muda, 55 tahun. Dan menjadi rekor pribadi karena dia menjadi pemain tertua yang memenangi Norwegian Chess Championship ini. Langsung saja kita bahas partainya. Ini berhadapan dengan pecatur top dari Norwegia juga, John Ludwig Hammer. Simen Ekdestin memulai dengan langkah pembukaan Inggris C4 dan dijawab E5 oleh Hammer. Kemudian kuda C3 dan kuda F6. Putih kuda F3, hitam kuda C6. Putih G3, hitam gajah B4. Yap, ini variasi 4 kuda dalam permainan English Opening, teman-teman. Simen Ekdestin melanjutkan dengan gajah G2. Hitam gajah pukul C3. Kemudian pion B makan C3. Dan ini wajar dilakukan dan memang secara teoritis seringnya seperti ini, teman-teman. Memakan kuda C3. Ludwig Hammer rokade pendek, kemudian putih rokade pendek, hitam dorong M4. Putih kuda G5, hitam benteng E8. Kemudian putih menekan pion E4 dengan F3. Hitam pion E makan F3, putih kuda makan pion F3. Kemudian hitam menteri E7, memanfaatkan jalur E yang sudah terbuka, mengancam pion E2. Simen Ekdestin E3. Kemudian hitam kuda E5. Kuda pukul kuda, menteri makan kuda, dan benteng B1. Yap, ini ciri khas kalau putih bermain dengan pembukaan Inggris. Karena jalur B sudah terbuka, pemain putih biasanya menyerang dengan menekan pion B7 guys. Nah, kali ini pemain hitam membalas dengan langkah C6. Kemudian putih benteng F4, hitam D6. Langkah menarik berikutnya, menteri ke petak F1, menambah tekanan dari benteng F4 menekan pion F7. Hitam menteri E7. Taktis ya tujuannya. Selain untuk menjaga pion B7 agar gajahnya bisa keluar, ini juga menjaga pion F7. Putih melanjutkan tekanan dengan A4, hitam kuda G4. Yap, coba manuver ke petak E5. Kemudian putih A5, hitam A6, putih H3, hitam kuda H6, putih M4. Yap, M4 memberikan tekanan, kuda tidak bisa setup ke petak F5. John Ludwig Hammer menteri G5. Yap, dia mengancam 2 pion. Kemudian putih benteng F3, menteri makan pion A5, putih D4. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini keunggulan jelas dimiliki oleh putih, teman-teman. Kenapa sih keunggulan bisa diraih oleh putih dalam posisi ini? Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena secara perkembangan buah ya, putih lebih baik. Kemudian kita bisa lihat bahwa hitam tidak memiliki buah yang bagus, teman-teman. Bagus dalam arti menyerang ya. Sedangkan putih di sini setelah langkah D4 dia memiliki setup gajah pukul kuda H6 kemudian mengambil pion F7. Ya walaupun baru saja John Ludwig Hammer mengambil pion A5 ya. Tapi catur bukan tentang keunggulan materi tapi juga keunggulan posisi. Nah, langkah blunder berikutnya dimainkan oleh John Ludwig Hammer dengan memainkan langkah F5.
Seperti biasa, ini waktunya kalian untuk menjawab dan menebak apa langkah terbaik untuk putih melanjutkan serangan yang dilakukan putih. Yes, congratulations kalau kalian memilih langkah gajah pukul kuda H6. Sangat jelas karena gajah pukul kuda H6 membuat posisi dari hitam terbuka ya guys. Karena setelah pion F makan E4, putih melanjutkan dengan benteng F7. Yap, pion G makan H6, putih gajah E4. Boom. Yap, karena kalau misalkan benteng makan E4 akan tercipta checkmate ya. Benteng F8, raja G7, dan menteri F6. Nah, kenapa sih bang? Setelah benteng F7 kemudian pion F makan E4, putih nggak menteri ke petak F6? Yap, karena ini akan berakibat kekalahan untuk putih. Yes, benar banget. Karena hitam di sini ada langkah menteri G5. Nah, ini kadang-kadang kalau kita main catur, ngelihat posisi udah nyerang ke raja, langsung tergesa-gesa ya. Padahal belum tentu saat itu kita langsung bisa memenangkan pertandingan. Nah, si Menagdestin pun melihat itu, teman-teman. Dia tahu menteri F6 belum bisa jadi langkah kemenangan, diambil pion E4 dulu. Kemudian hitam menteri G5, putih raja H2. Hitam H5, putih H4. Hitam menteri H6, putih gajah pukul pion H7. Raja H8, gajah tarik D3 dengan ancaman garpu benteng H7. Raja ke petak G8. Kembali lagi skak, raja H8, gajah tarik D3. Raja ke petak G8. Mungkin John Ludwig Hammer mengira bahwa si Menagdestin akan mengajukan remis ya. Karena sudah 2 kali langkah yang sama. Ya. Nah, bisakah kalian tebak apa langkah yang seharusnya dimainkan oleh si Menagdestin untuk bisa menang dalam posisi yang sudah unggul ini, guys? Yap, benar banget. Congratulations. Selamat buat kalian menemukan langkah benteng F6. Boom. Menteri D2 skak, raja H1. John Ludwig Hammer menyerah. Yap, kenapa menyerah guys? Bisakah kalian jelaskan kepada saya? Mungkin menulis di kolom komentar apa nih ide dari pemain putih. Apabila gajah ke petak G4 ada jalan apa sih? Yap, maka hitam akan skakmat dalam 3 langkah, yaitu dengan benteng G6. Apabila raja ke petak H8 akan ada menteri F6. Raja ke petak H7 akan checkmate. Nah, kalau misalkan setelah benteng G6 raja ke petak H7, maka akan ada menteri F7, raja H8, dan checkmate. Yap. Indah bukan? Yap. Kita belajar ya bahwa dari partai ini kita bisa melihat bahwa si Menagdestin sangat serius merencanakan menyerang ke buah hitam, sementara John Ludwig Hammer di sini dari awal kita bisa melihat masalahnya adalah gajah di petak C8 ini. Bahkan sampai menyerah gajah C8 ini tidak bisa keluar ya guys. Nah, ini bukan gelar pertama si Menagdestin di turnamen Norwegian Chess Championship, teman-teman. Ini gelar ke-8-nya. Dan dia pertama kali memenangkan Norwegian Chess Championship itu pada usia yang masih muda, 15 tahun, teman-teman. Yap. Jadi buat kalian yang belum tahu siapa sih salah satu pelatihnya Magnus Carlsen hingga dia bisa menjadi juara dunia saat ini, ya salah satu yang paling berjasa adalah si Menagdestin. Nah, apa yang kalian ingat tentang si Menagdestin, teman-teman? Jangan lupa, aku butuh support kalian untuk bisa menembus 23.000 subscriber dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kalau kalian nggak mau ketinggalan update konten catur dari dunia catur internasional, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga, teman-teman. Dan sekarang kalian bisa berlatih dengan saya secara private. Akan ada konten yang eksklusif, tidak dibagikan ke semua orang, kecuali kalian bergabung menjadi langganan di YouTube-nya RL Chess, teman-teman. Jangan lupa klik tombol gabung di halaman RL Chess. Terima kasih, dukung terus Catur Indonesia, dukung terus RL Chess, Catur Yes Indonesia. Jaya bosku.